Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallina alladziina shalatihim daimun. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat oleh Allah. Amin. Nikmat iman, walaupun hari hujan kita tetap untuk beribadah seperti biasa, pada tausiah, ibadah silaturahim. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Ibu pengurus besar jamaah, Bapak pengurusnya, Jemaah, Pak. yang kita hormati. Kalau dulu Pak Majelis Taklim Permata itu banyak laki-laki, Ya, betul. kemudian sampai kini hilang sabi-abinya. Alhamdulillah, terima kasih. Tadi Pak Haji yang baca ayat tadi. Ini tanggal berapa? Nah, 25 Rajab lah ya, Pak yang punya waktu ya. Kaji awal rencana kan menerbitkan yang lama akhlak istri ke suami. Kemarin akhlak suami ke istri. Karena kini bulan Rajab, waktu tak jawab. Pi tolong buki kumpul balik tu bulan Ramadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak seminggu lain lah kedua bulan Rajab. Kita selalu peringati besok dengan mendoakan tausiah. Walaupun kita jadi dilakiah, katanya tak ada peringatan sama masa Nabi. Sebab itu bid'ah, kalau fitua kullu bid'ah dalalah kullu dalalah finnar. Ya, enggak dibuat Nabi itu bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka. Allah. Aku pernah ibu di Masjid Nurul Iman sudah khutbah. Di situ ada kawan. Waktu itu khutbah baca Sayyidina. Di kata selawat Sayyidina, di belakang pun datang guru 3 orang. Kecil beliau sudah khutbah, buyang bersama saja. Kok bersama minta ampun bagi Allah. So di mana semua tadi itu nak mau elok, jawabannya, tak ada Nabi nyuruh macam Sayyidina. Di ketika itu Ambo tak menjawab. Kalau itu tak ada bersuara, ayo minta ampun Ambo. Namun Ambo bertanya, Ustaz nama Ciko kok jual kemarin tadi. Dengan surang lecehkan Ambo jawab dah biasa. Dan Ustaz Ambo jodoh. Ustaz saya aja. Ambo jocek. Dia Ambo bahan jodoh kemarin. Karena dia Hebat itu. Kalau jauh pengen
ngaji baik kata kalau itu Nabi itu dosa. Akhirnya beliau baik tak baca Assalamualaikum dahulu. Malu hati ya. Kemudian ambok tebah dia itu ramah. Masih ada tiba-tiba beliau minta maaf waktu itu. Dikasih ambok saya lihat di dalam kitab ada hadisnya. Ambok dulu tamat akademi surau. Dia boleh candong dulu. Nah, kaji kami je buya candong. Itu ada bid'ah tu tak dibuat Nabi tapi dua. Itu namanya tak dibuat Nabi rancak. Namanya bid'ah hasanah. Ya, dona dibuat tak dibuat Nabi dibuat awak tak elok namanya bid'ah dolalah. Katakanlah aja balik di Nurul Iman dulu contoh ya kan kaum tos kan itu kan tak ibadahnya ibadah. Tanya kalau itu Nabi pernah tak dapat malam qadar? Pernah barangkali ada yang mencekan 3 atau 7. Kecil Aisyah kalau Nabi tak dapat itu malam qadar. Kecil Aisyah itu Bukhari Muslim. Aku melihat Rasulullah itu di kandang jeko ada balulu bekas itu daun pelambak korma. Waktu itu Rasulullah mendapat malam qadar. Berarti Rasulullah beribadah dalam masjid Madinah waktu itu alun-alun permadani pun kalau dihubungkan itu ibadah. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini Ustaz itu masuk lembaga dakwah Ustaz Terlaksana Sumatera. Di awak yang sangat mudah menyalahkan orang. Masih ada lain. Memang Rasulullah tak pakai sedina ke dirinya. Itu hadisnya dari Tabrani dan itu dari Abu Zar. Kata itu Abu Zar, ya Rasulullah, bagaimana kami selawat padamu? Jawaban Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau kan penghulu. Itu penghulu itu panggilannya Sayyidina, junjungan Sayyidina. Tak kepada Sayyidina kami ke kau, karena kau adalah dari penghulu seluruh Nabi. Jawaban Nabi, ana Sayyidul A'lam wa lam atafakar. Aku ini junjungan seluruh alam tapi tak usah hanya baca. Berarti diakui dan Nabi tapi dia tak bangga. Dia kata bebuk biasalah orang tua selisih, dan kita jangan selisih. Saya kasih pulang haji di 27 Rajab itu ada tak kebesaran, ada tak syiar agama. Terjadi 27 Rajab itu pertama Isra Mi'rajnya Nabi. Yang kedua 27 Rajab itu kemenangan umat Islam di Yarsib. Yang ketiga kemenangan umat Islam berperang di Yarmouk. Yang keempat itu ketika kekalahan Rum tanggal 27. Ketika peperangan salib tanggal 27 Rajab. Banyak yang terjadi 27 Rajab. Makanya itu dalam surah Al-Hajj ayat 82, ayat 32, man azama sa'air Allah bahwa min taqwal qulub. Orang yang membesarkan syiarnya agama, itulah hati yang paling takwa. Amin. Ayat itu turun ketika masalah talbiyah di itu Arafah di Mekah. Itu syiar agama. Siapa yang membesarkan itu
itu syiarnya agama. Kalau dalam syiarnya agama bulan Rajab tidak salah kalau kita juga akan membesarkan. Ini setidaknya kalau masalah ulang tahunnya, peringatannya ini dibatalkan orang bermacam-macam. Tapi ada yang heran bu, kok ulang tahun sahabatnya kok awak kok tak ada sabi-sabi ustaz. Ulang tahun ibu, ulang tahun Alewo, kemarin ulang tahun Mu'alaf. Lalu ibu ulang tahun suami pernikahannya di TK saja ulang tahun anak. Kami yang seharusnya hati bodoh ulang tahun Islamnya ada boleh Nabi abarabi orang mengecek Ustaz haram. Ini yang perlu bagi kita apa yang terjadi maka Rasulullah itu Isra Mi'raj. Dikejawab ini itu sebab dan hikmah Isra Mi'raj. Sebab yang pertama dalam ayat tadi linuriyahu min ayatina. Makanya Nabi Isra Mi'raj itu memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada tanda kebesaran Allah banyak-banyak. Di antara setiap sampai Rasulullah berhenti disuruh sholat 2 rakaat sampai yang bersejarah. Kemudian dari itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Dan ke Sidratul Muntaha Lunado kurang meter lewu. Itu disanya Rasulullah bara jaraknya Rasulullah engkau ke Sidratul Muntaha dari Mekah. Agak Rasulullah setahun jalan cayo. Kalau setahun jalan cayo itu 300 km per detik. Kira-kira setahun barat. Sedangkan Rasulullah berangkatnya beliau ya dari Masjidil Haram adalah saya sudah ketika malam dan sebelum subuh sudah kembali. Itu kebesaran Allah. Masih banyak yang lain kebesarannya. Dia untuk itu tanda kebesaran Allah banyak dilihat masih Isra Mi'raj. Kalau disamping ke seluruh ilmu itu tak hampir 3 jam belum selesai. Kita ambil saja di antara kebesaran Allah. Rasulullah hanya ambil jam pulang balik, sedangkan jarak yang ditempuh 1 tahun jalan cahayu. Coba ya, itu kebesaran Allah. Belum lagi Rasulullah dari pertama sampai ke lagi pertama sampai ke 7 ke Sidratul Muntaha itu diuraikan dalam surat An-Najmi, surat bintang yang paling jauh, planet yang paling jauh. Dan itu Rasulullah dengan itu apa yang terjadi di saat itu, beliau tak melihat Tuhan tapi melihat cahaya untuk beliau. Itu liruyahu yang dibaca ayat tadi gunanya supaya melihat kebesaran Allah. Yang kedua, sebab terjadi Isra Mi'raj itu karena di tahun itu tahun ke-10 Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Dan beliau berbuati sebab yang pertama paman beliau itu Abu Talib nak masuk ke Islam sampai mati. Padahal menjaga beliau, ibu beliau. Nampak yang bangga beliau lah. Sama Rasulullah dilihat kan orang beliau melarang. Kemudian meninggallah istri beliau Khadijah. Akhirnya Khadijah itu pada sampai Rasulullah tambah rusuh Khadijah menikah. Itu nanti berhubungnya akhlaknya. Maka rusuh Rasulullah kalau pakai kata rusuh dong.
So Khadijah lagi Nabi ucap lu mulai 50 Nabi sudah meninggal. Khadijah lah 25. Tapi bahannya Rasulullah saya tahu itu dinamakan tahun kesekian. Sedih paman tak masuk Islam, sedih paman belum meninggal, sedih Khadijah meninggal. Lanjut laki-laki ini bu, kalau laki-laki ini kalau meninggal saya mungkin galak-galak saya belum ada. Ada orang pakai ganti sih. Cuma kau ibu hati-hati bu. Ibu kalau menikah, ibu nanti suami. Ini sudah ibu itu artinya baik ke kuburan. Ibu masuk kuburnya injak-injak dan tidur. Lalu suami nanti akan injak kuburan dulu. Sudah itu ada ibu. Yang pagar. Yang keluar juga ibu. Itu contoh. Tapi ayat yang terjadi bagi Khadijah dan Rasulullah bukan demikian. Rasulullah datang ke rumah Khadijah itu di dalam kisah Isra Mi'raj dan nama kitabnya. Rasulullah kata beliau tiba di halaman Khadijah menangis terangas. Aku duduk lu di janjang. Hebatnya Rasulullah menangis, jadinya yang tiba dia duduk sampai berhenti pada jam nangis. Kalau ibu sedang menangis, suami tiba lagi berakhir biru. Mungkin yang buka itu ayo nak kau tanggil dia tuala-tualanya. Anda Rasulullah dah yang Khadijah baru dia masuk. Akan cek Khadijah bertiba Tafadhal antas robal ma'aya zawji. Minumlah kau dulu aja. Aku kakak apa itu? Di suami tiba terus ayah disuruh minum dan Khadijah. Akhirnya Khadijah suami tiba dia itu sakit lupa. Tapi bukan ibu majelis taklim ya bu. Akhirnya agak Rasulullah kolam lama malu kami menurut. Tapi bertanya oleh mana pakai tiba menangis tadi. Akan saya Khadijah ambo menangis tadi tak karena nostalgia. Anak tak karena kejar Rasulullah. Suami pertama ambo sayo mana paham sauko mana sayo pancadian adalah tujuan Maryam ini. Akhirnya bapak kecer, ya suami itulah mati, ami itu bapak tinggal 3 buah lagi. Kecer Rasulullah kalau itu nak tangian ya bawa doa, kok api yang mana dulu dan bawa doakan kalau bukti kau pun jadi amin mas. Kecer itu Khadijah itu Rasulullah. Selama kau berdakwah membantu segala pembantu asa jujuami. Nah hari ini tinggal 3 bulan. Kok lama kau berdakwah kepenglah dijual kamu bantu. Apa yang bola tua kau mati yang bola dulu jual akan dibantu ke Rasulullah. Cuma minta tolong. Kau berdakwah kau ambo mati Rasulullah nanti lewat berdakwah kau itu batang air sungai kali kuburan ambo ya Rasulullah ambil tulang ambo tutung ke kasebarang agama dakwakan juga. Kece Rasulullah kalau lah mati awak tak disuruh beribadah lagi. Itu nama tanya tadi jual Allah dibantu ke Rasulullah. Itu Rasulullah dia istri beliau nanti tangian oleh Khadijah bahwa aku tak bisa bantu suami lain. Itu hebatnya akhlak Khadijah. Ya dulu Khadijah ini ya galak selawat ibu.
Yerusalem lo yang itu kok kayo cie-cie ya. Kesimpulan kaji meninggal Khadijah itu berbuati Rasulullah. Sudah lama meninggal Khadijah meninggal istri dan ibuati beliau lalu beliau di rumah Muhammad. Di malam 27 Rajab itu beliau lalu di masjid. Ketika itulah terjadi Asra Mi'raj. Didirikan kebesaran Allah, kemudian anak dijabui Rasulullah 27 Rajab itu sampai ubed dan 6 jiwa. Dan Rasulullah rusul tahun itu tahun kesekian ada beliau ubed pada matinya ubed macam di kejauhan. Sebabnya tadi lah melihat kebesaran Allah, gunanya hikmahnya menjapui ubed pananang hati, pananangkan hati. Karena beliau rusul di ubed, di ubed itu nama beliau japui di suruh dan Allah menjapuinya. Kalau itu aduh tak jawab penyakit Rasulullah buat itu. Aduh, surah Al-Qalam, Al-Qalam ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Aturan diderita Nabi susah, yang tak dolai di Khadijah, payah yang membuat beliau dak Islam dan nama Islam sampai mati, dan beliau yang bangga pamannya pun meninggal. Susah payah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 30 itu manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Berarti Nabi itu manusia, kita manusia. Di ketika dijadikan dalam rahim bunda kandung itu lah dia penyakit jiwa itu. Namanya kabad. Surah Al-Balad. Kabad itu bahasanya susah payah, lah susah payah lagi. Kini kira-kira penyakit itu kambuh dah. Kambuh. Ibu ya. Nah ini pajak 20%. Susah payah. Lah sampai anaknya itu SMA dan masuk itu kuliah susah. Inilah kami S3 ladonan S-Teller. Tapi kerja susah payah. Ketika muda ada keseluruhan rencana, ya muda bukan coba. Alah itu nikah warna, ya baru nikah. Akhirnya tua pada tak keseluruhan cucu dan dong nikah, itu susah payah. Namanya kabar seluruh lakon insan seluruh manusia. Coba yang kan, kok lecet-lecet di apa kok kiai, ustad, buya, nabi, kita masuk kayak tadi. Pada kolam nal insan, nabi, kawan insan atau seluruh manusia. Itu penyakit yang bertemu di manusia. Itu susah payah. Maka itu maka Nabi disuruh jatuhi ubednya. Ini anak tak susah bu. Kalau di harago barang ibu beli belanja, anak tak naik. Lain, dan turun dia dong. Lain karam dia bu. Kita harinya di mengantuk karena dulu galak-galak. Siapa mau turun dua? Pikirin apa saja terjadi susah payah. Karena itu perlu terus penyakit yang pertama. Penyakit kedua, surah Al-Ma'arij ayat 9 balik. Catat selalu cari di rumah kau ya. Al-Ma'arij
Al-Ma'arij ayat 9 balik. Kalau tadi surah Al-Balad ayat 6. Terus susah payah tuh ini surah Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya seluruh manusia diciptakan dalam keadaan gelisah. Natu nasana. Ndak boleh menantu gelisah, kada menantu gelisah. Ndak buat cucu gelisah, lawan cucu. Itulah sifat penyakit jiwa manusia. Surah itu Al-Ma'arij itu. Innal insana khuliqa halu'a. Contoh di situ, idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Khairu manu'a. Kalau ditimpa oleh itu kemiskinan, kegoncangan jiwa, mereka gelisah. Tapi kalau dapat nikmat atau banyak cekek belapi tibo, itu contoh halu'ahnya. Nah dosa gelisah terus, di rumah gelisah, di kantor gelisah, di musajid pun gelisah. Pendek gaji gelisah, alun tidak berarti saya. Jawablah ibu sewalayu, tak alun lagi dia belum bersama cek. Panjang gaji gelisah, karek gaji gelisah, lunak gaji gelisah. Itu nama penyakitnya halu'ah. Tak dapat karajuan gelisah, tak dapat karajuan gelisah, tak kuliah gelisah, tak dapat kuliah, tak jurusan. Awalnya illal musallin alladzina hum an salatihim da'imun. Kecuali akan tenang jiwanya jika manusia sudah sholat dengan tetap. Ubenya sholat. Illal musallin itu surah Al-Ma'arij tadi itu dari 9 balik sampai 24. Illal musallin, seluruh manusia gelisah, susah payah kecuali orang yang sholat. Ayat berikut, sholat yang bahan, sholat yang tetap. Ibu-ibu, apa yang kami hormati, di UB pertama tiawak konak sanang apapun terjadi, tak ada gelisah, tak ada susah, apapun terjadi, sholat yang tetap. Jadi masalah awal kami lagi sholat punya 5 katukan surau dan jangan, tapi nanti kondak sanang yo kan sholat lain tetap lain dan sholat tetap tu apa sampai macam itu sholat yang kau berjiwa tu. Satu sholat yang tetap di awal waktu tu menenang jiwa. Yang kedua, sholat yang tetap pada tempat sir. Bedanya sholat sir itu jahar. Maghrib, isya, subuh itu jahar, boleh dikarekan. Tapi sholat yang paling payah adalah zuhur, asar. Ana mau sholatnya sholat sir. Sholat sir itu nampak yang payah. Maka tak ada juga sholat jauh. Bapak yang payah itu dalam surah, ibu catat saja, surah Isra tadi ayat 110. Catat nanti diambil di rumah. Yaitu dalam sholat sir itu dikatakan wala tajhar bi sholatika. Jangan kau karekan bacaan sholatmu. Kemudian wala tukhafid biha, jangan kau lunaan. Tapi bahkan diantaranya wabatagi bainadzalika sabila, pertengahan. Indah kare, indah lunak. Itu yang sholat situ. Di zuhur itu sholat awal, indah kare, indah lunak. Ditanya oleh Aisyah, Pak Aisyah sholat
sirtu ndak karin dan lunak kata Rasulullah mastamahu fi anfusiki baca sholat itu tapi dia kau sedang anyo ada orang sholat zuhur dan sarung kadang mengaji ayat saya semua lama karena itu kucing tadi Allahu Akbar itu ndak sholat ubek penenang jiwa yang ubek Isra tadi 1:10 tak kahin tak lunak di tengah dek kali mau sendiri ndak semayang si kok kucang tadi situ karena keluar sekarang adanya orang kuni orang sakarat salatnya zuhur dan keluar suara kadang hilang suara Allahumma sholli ala Iqra saya coba sembilan zuhur yang asal berjamaah tak saya kau itu tidak kau bejiwa karena malam sholat sir zuhur asar tu tidak kare tak lunak artinya tak ada lewat surah lah kedua tu sholat yang iman sholat yang tetap ketiga sholat yang tetap rukunnya rukun sholat itu berapa? 3 balai dibagi 3 satu namanya rukun fi'li rukun perbuatan kau balik ke kajian kecil-kecil mahu tapi dia tidak masak dia tidak diulang-ulang rukun fi'li itu perbuatan sholat yang daimun tetap perbuatannya yang betul. Contoh, nana salah. 5 perbedaan sholat laki-laki dia manusia. Lagi pelajar Islam Allah, leda. Itu salah satu contoh. Mungkin di antara rukun fi'li yang banyak salah, takbir. Kalau bagi laki-laki hanya 2, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Baru sholat takbirnya 2, madok tangan tapak tangan kamu kok sego dado. Yang kedua ada yang sego talingo. Bagi ibu-ibu cuma sego dado. Yang dikiak sampai kaki. Tidak jadi ubeknya. Itu rukun fi'li yang salah. Rukun fi'li yang kedua yang salah ketika rukun riwayat At-Tirmidzi. Ketika rukun dalam riwayat Tirmidzi siapa yang rukun fi'linya rukun data punggung dengan kepala diletakkan air tak buang seperti bapak yang satu kata Rasulullah. Kemudian tamakninah tidak bergerak Allahu Akbar tidak bergerak tamakninah. Sia yang itu sholatnya rukuk data kepala dia punggung kemudian tamakninah tidak bergerak atau sholat tidak akan dapat penyakit pinggang semua itu. Berarti tidak kesana pun. Itu salah satu tidak bisa ketenangan jiwa dapat karena rukun fi'li salah. Ada orang yang sholat gua kawan lihat dekat gua kawan sholat sunat. Itu salah satu rukun fi'li dan salah. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum yang betul tu rukun fi'linya. Assalamualaikum assalamualaikum ke tidak. Kata Rasulullah siapa yang assalamualaikum ke kanan dan ke kiri tanpa pipi kanan dan kiri oleh orang saf di belakangnya tidak akan pernah dapat penyakit kepala. Dia dapat kaji yang bawa di Candong waktu kelas 7 tahun 71. Dapat kitabnya baru 5 tahun yang lalu. Dia punya ada kitab yang biasa tidak sebagai itu tapi tidak dapat nama ensiklopedia hadis yang kelima riwayat Tirmidzi. Jadi kalau itu rukun fi'li
alaihi salam itu yang dibuta kapalohu sahagia bimor dari assalamualaikum warahmatullah nampak kode di belakang awak berarti tamanina kemudian assalamualaikum warahmatullah nampak sabu kode belakang pipi awak dan sabu belakang kaji ko itulah kalau kaji dan tua banyak kota Madinah di situ baca doa doa ketika mencari ke kanan pun lain dapat lain di Nabi kata Rasul Aisyah dia assalamualaikumnya lama ke Madinah kenapa ya Aisyah nyoba baca ketika kasbut itu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah ketika kita wa na'udzu bika min sakhatika wan nar di ketika kasbut ya Allah koredailah aku dengan saruku ya Allah ketika kita pasalingkuh kami dari neraka ya Allah dan salah assalamualaikum awak ada assalamualaikum tak orang hormat sesuatu assalamualaikum manggu sesuatu solat yo namun tapi tak akan ada ketenang jiwanya itu gunanya kita ulang-ulang sejarah itu di antara rukun fi'li yang banyak salah betul kalau balik rukun fi'li baru ubek menenang timu apa saja terjadi insya Allah tidak akan gelisah tidak akan susah ya. Ibu-ibu yang kami hormati rukun yang kedua rukun qauli perkataan itu lebih parah lagi baparahnya kalau salah tajwid makhraj salah bacaan salah sholat contoh bismillah alif sin bis dengan nama Allah kalau dibaca sin yang SO ketika mati bismillah 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 dengan caci maki Allah tak gigi ujung lidah bismillah dengan racun Allah dengan short ke suapnya atau di pertengahan lidah bismillah dengan pakak berarti Allah terkecil pakak lima ketenangan ibadah itu tuci kaji itu andor mantan perpanjang contoh gila cik di mulut tadi di belakang cik dia contoh assalamualaikum warahmatullah tanda panjang mat di situ mat satu huruf la assalamualaikum ya assalamualaikum warahmatullah selamatlah kamu dan berkat Allah amin. Tapi kalau tak ajaib salat assalamualaikum itu artinya jam untuk Allah itu cik ada banyak berutang cik assalamualaikum saya kaji Allah assalamualaikum selamatlah kamu assalamualaikum jam untuk kamu dan bedon awak datang ke maju ke rumah kamu saji namanan mantan depan nyambung ikut assalamualaikum jadi datang itu artinya mungkin itu kalau ada kawan masuk awak sedang ngaji kawan masuk di situ assalamualaikum atau ke rumah datang assalamualaikum hanya sama mengaji jawab taklim pagaraan assalamualaikum selamatlah kamu assalamualaikum ya bukit untuk kamu di kado kawan tiba besok kau boleh majlis taklim assalamualaikum kau sedang ngaji kan tanya salam bukit pun nampak hidung bukit gado-gado itu bacaan kau
satu tanda panjang. Kemudian dalam Fatihah dia contoh kecil dan dibaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, berbeda. Itu pakai tasdid. Iya mati itu iya kepada kau, iyyaka na'budu, kami menyembah. Tidak baca tasdid iyyaka na'budu itu artinya ke matahari kami minta tolong. Itu sebab matahari itu kalau tidak pakai tasdid iyyaka adik mati kesanang 80 tahun sholat tak betul. Akhirnya ajalah keluarnya. Kada jampi lo buya waktu dah ada. Kada bayi lo les atau anak lo selesai les. Dia membantu ibu-ibu besok insyaAllah. Yang jemaah lain ada yang minta. Mula berbuat masalah melok belajar sendiri, sekeluarga sendiri. Berbuat dari awal Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, hurufnya di tengah itu bersuara Alhamdulillah. Di sebelah kanan tak pandai bersuara itu bahasa Indonesia Alhamdulillah. Sebelah kiri segala puji bagi Allah. Kemudian ada kode ha itu ha kete ha Alhamdulillah. Kalau hanya kadang berbeda hanya kadang. Itu dari salah, dari mulai takbir sampai salam. Lalu dan kami baca wajah tu, membuat studio wajah tu. Oh kami yang lama ini juga membuat macam baca kaya lah waktu baca namanya tu. Dia membantu saya ibu-ibu, tolong saya ibu, saya 30 lembar atas itu kopi. Tidak bayi ibu cuma tolong bawa tu bina sekian berapa alat. Tak bayi ibu dari solat awak supaya bantu. Itu masalahnya. Kau sekitar 30 ibu sore aja nanti di WA. Kita 20 orang dia. Kok ibu masa di jamnya bulan dulu berbuat sampai 10 tak sadar dah. Tadi berbuat 30 sampai orang tiba saja kau. Jadi besok kau orangnya InsyaAllah membantu ibu. Jadi sekeluarga di rumah boleh besok lewat tu baca selama tuan. Jadi masalahnya tiga tak nak masakan roh. Itu salahnya dengan tadi rukun qauli, perkataan ya Allah di tanda panjang, tanda pendek itu berpengaruh kepada arti. Bacaan berpengaruh kepada arti. Artinya contoh tadi Bismillah dengan nama Allah, Bismillah dengan caci maki Allah. Bismillah S-nya kan wajib dengan racun Allah. Tolong kau dulu orang Islam kau dengan baikon. Itu yang salah. Itu satu kejauhan. Juga menenang jiwa itu pertama sholat yang tetap tadi. Tetaplah rukunnya, tetaplah fi'linya, tetaplah zikri. Ini tak waktu macam awak agai kalau payah gigi kau dado. Misal amak gue ditapis sekali artinya apa? Tahu dia aja lah. Jadi bahasa Arab dan itu ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia-nya ada waktu ada arti di belakang. Ansur mencari artinya. Sebab beda. Alhamdulillah hakete di kerongkongan segala puji. Di paru keluarnya dulu kapari Alhamdulillah artinya segala buaya. Para bedanya. Iya. Itu contoh. Disitulah membuat itu ketika kolornya, bahasa Indonesia-nya, bahasa Arabnya, dan artinya sekali. Arti itu namanya rukun zikri. Rukun
kolbi, kalau itu dulu rukun hati. Salah mana lidawa hati wa lai tahu waktu apa rukun kolbi itu bahasa awalnya rukun petunjuk. Jadi awak salah baca Bismillah, tapi tahu arti Bismillah itu nama Allah. Berarti arti awak tahu itu petunjuk itu. Kalau salah sabui awak tapi tunjuk betul, mandi dia orang berkira. Wah salah sabui tapi tunjuk kau betul, mana dia kau orang tunjuk atau salah sabui. Moga Pak misalnya, ya. Pak, tolong lapik Pak, betul tak? Apa dia mau tunjuk? Tolong lapik Pak. Tapi sasih itu rumahnya mau tukar doa. Tolonglah Pak. Tapi tunjuk kok lapik. Di lapaknya boleh apa kau tu lapik ini? Karena tunjuk kau itu artinya rukun kolbi, tahu dia arti tadi. Nah betul dari Allah. Itu bahasa awak saja tukar-tukar bu. Tukar baca lapik tu, tukar doa. Tukar ejabu lapu tukar yoi lapik. Jadi mana pek tu lapik lapak lapu lapik cik urut nak berapa? Wah itu dalam solat buat cik urut tu berpengaruh. Tu makuanti kau dalam masalah. Yang sudah setiap jamaah yang mendengar pelok dan aku lagi sejauh fotokopinya sampai di pasar. Para jamaah banyak di besok kalau ada dikarenakan apa insyaAllah bawa besok jadi coba ulang-ulang di rumah nanti dia suami, dia anak, cucu, dia menantu kok tonton sama waktu dapat tenang jiwa sama masuk ke surga. Amin. Amin. Sok syarat masuk surga, inginlah ibu basuh orang lain. Amin. Dalam surga, inginlah basuh dia suami balik. Ingin dia anak, ingin salapan syarat itu. Tampaknya yang khusus ibu, bapak, suami, istri, anak cucu, nama surganya cik dan itu sama masuk basuh nanti kita balik dengan syarat 8. Salah satu dari 8 mereka betul sholatnya. Itu diantara kajian ini upek dengan jiwa sholat yang tetap. Cek kajian ini kan hari sangat upek tadi yang pek ya bu ya. Kita baca saya ringkasnya. Upek pertama sholat yang tetap. Upek yang kedua infak. Infak sedekah. Itu penenang jiwa. Itu masih surah Al-Ma'arij tadi. Kami kan baca surah Al-Ma'arij tadi. Illal musallina alladzina hum an salatihim qa'imun walladzina ala amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang dalam hartanya mereka infakkan, apakah diinfakkannya dengan secara sembunyi atau jelas-jelas. Itu salah satu ubek penenang jiwa. Dia berarti ibu ingin gaderi, ubeknya tu ingin paten. Kalau gaderi bersedekah salah 500. Tapi kalau ingin paten lebih dari itu, tu ubek penenang jiwa tu. Lalu ubek tu, ubek ketiga. Sepanjang jalan pulang balik Nabi itu berzikir. Surat 3 balik tadi. Surat 3 balik, juz 3 balik, ayat 28. Jadi kalau bab pertama tadi solat tetap, yang kedua infak itu surat Al-Ma'arij ayat 9 balik sampai 28. Catat serbu tadi nanti. Kemudian bab yang ketiga ialah tadi zikir. Surat 3 balik catat selalu. Surat 3 balik, juz 3 balik ayat 24. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman akan tenang jiwanya
Allah. Ketahuilah kata Allahnya dengan zikir itu hati tenang. Zikir itu terserah kawan. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, dan lain-lain sebagainya. Tuh baik menenang hati, baik menenang jiwa. Terakhir, ya, nyampe tadi Bu ya, yang kampel baik menenang jiwa masjid. Ketika Nabi rusuh istri meninggal, rusuh paman meninggal, rusuh paman tak masuk Islam, au beda Nabi Isra Mi'raj. Ada mana Isra, ada mana Mi'raj. Isra dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi dua Isra, surah Isra tadi dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjid itu Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu surah An-Najmi 1-8. Di terakhir ke Jawa masjid ko dek rusuh Nabi tahun itu Ibuati Nabi gelisah maka ubednya diserahkan Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pulang dari situ dan rusuh tadi hilang beliau. Kedua sabda beliau, akhirnya beliau fas'au ilal masjid innahu tatma'innul qulub. Pergilah kamu ke masjid, di sana jiwamu tenang. Amin. Sebelum jiwa bacakan ibu di rumah, yo anak, yo menantu, yo cucu lagi kamu saja. Di ibu kalau aku pengurus tak melarang orang kalau masa di dalam. Macam mungkinnya cakap je bini asal nanti yang masa di dalam. Itu tidak masih kau benar ya. Banyak dari rusuhan di rumah aku. Ketika majelis taklim ibu-ibu datang ke masjid, lain tak kanan banyak rusuh tadi. Atau mau ada orang lalu kalau mereka. Atau ada masjid tu benar nak jiwa. Ibu. Kalau jadi berarti gitu ya. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong saya